Saudara-saudariku, Halo. apa meneh di Zoom-ku ini? Enggak, Ya, recording kok, recording. Oh, gitu ya. Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom. Kangen rasanya ya, 2 minggu nggak ketemu. Pak Sugeng jalan-jalan 2 minggu, Rek. Iya, nemenin Ibu. Ini pemberitahuan, terpaksa saya menggantikan Bu Eli yang tugas PS karena sesuatu beliau berhalangan. Jadi tugas saya digantikan oleh Bu Eli ya. Bahasanya halus. Politikus, Bu. Berhalangan ya gak muncul lagi. Jalan politikus. Padahal Pak Sugeng nggak mau loh, Bu Eli maksa gitu. Ya, mari kita mulai seberapa kita yang ada. Kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu dan kemurahan-Mu hingga Engkau pimpin kami di dalam pertemuan MK malam ini. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang ada saat malam ini untuk kami boleh berkumpul bersekutu, kami serahkan masing-masing kami, biarlah kami tidak hanya untuk melakukan kewajiban ataupun melakukan hal-hal dengan motivasi yang salah, tetapi kami ingin rindu untuk memuji menyembah-Mu, untuk saling berbagi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan mengurapi kami, setiap kami yang bertugas maupun kami yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari kita langsung awali ujian kita dengan Mars PKK. Kok PKK ya? Mars MK. Biasa Klate PKK. Di mana aku berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang ke depan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. Di manapun berada, muliakan Tuhan Yesus, gerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes we can. Mari kita satukan hati, kita memuji menyembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup,
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, apa yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu. Sungguh kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Sungguh Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengertian-Mu atas kami semua. Kau sediakan apa yang kami perlukan, dan Kau izinkan segala sesuatu terjadi, walau kadang kami belum mengerti. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajar kami mengerti. Ajar kami bersyukur buat segala sesuatu yang Kau kerjakan, buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Teguhkan dan yakinkan hati kami ya Bapa, bahwa Kaulah Bapa yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Nama-Mu heran dan ajaib, tiada yang setara dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terutama dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Kau Bapa. Hanya kepadamu kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami serahkan kalau sebentar kami hendak sharing, merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, Ibu Eli yang sebentar akan memimpin kami dalam sharing. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu dan memberkati kami semua yang mengikuti acara ini, untuk kami boleh berbagi berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bu Eli. Silakan. Terima kasih Pak Sugeng, tetanggaku yang baik. Sebelahan soalnya. Itu tetangga. Anggota MK yang terdekat. Halo, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengaran ya suaraku ya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita berkumpul. Saya nggak bisa sebut satu-satu, langsung aja. Semoga bisa cepat, karena dikasih waktu hanya 1,5 hari. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas. Kecil ini suara. Enggak. Oke, bentar, ada iklan lewat. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar sharing tentang Bapak itu murah hati. Nah, kita ini bulan November kita memasuki bulan kebapaan. Katanya siapa kemarin yang khotbah itu? Bukan hanya bapak-bapak yang bisa membapakkan, tapi ibu-ibu juga bisa membapakkan, mengibukan. Kita ibu-ibu juga bisa menjadi istilahnya memerankan tugas seorang bapak. Jadi imam gitu ya. Ibu-ibu yang sendiri bisa jadi imam untuk keluarganya. Nah, saat ini kita baca dulu dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat ke-36. Kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Ini adalah firman yang enggak terlalu panjang, tapi kita bisa mengerti isi dan maknanya. Karena kita punya Bapa yang murah hati, maka kita juga harus menuruti teladan Bapak kita, yaitu murah hati. Nah, kita akan bahas bersama malam hari ini. Jadi kemurahan hati itu tidak hanya berbicara soal apa? Materi, soal harta, soal memberi
materi istilahnya ya. Kalau kemarin bulan lalu kita adalah bulan diakonia, kita memberi materi karena kita menyumbangkan berkat yang Tuhan sudah menyisihkan istilahnya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berkekurangan di bulan diakonia. Nah, kalau di sini kita belajar tentang kemurahan hati, bukan hanya soal memberi. Misalnya memberi makan, atau peduli kasih, memberikan harta kita atau uang kita. Tapi di sini banyak hal yang lebih dari itu tentang kemurahan hati. Misalnya kita bisa memberi waktu kita bisa memberikan ide-ide kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan doa-doa kita. Jadi kemurahan hati itu sangat luas, bukan hanya soal aku murah hati, aku harus memberi harta, bukan hanya itu, tapi kita memberi apa yang bisa kita beri, apa yang kita punya kepada orang lain. Bahkan memberi telinga, memberi waktu, memberikan apa ya istilahnya ya, perhatian kita itu adalah juga kemurahan hati yang bisa kita berikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dulu sebelum kita nanti akan membahas lebih lanjut. Saya ada 2 contoh penduduk atau jemaat, yaitu yang kalau jemaat Makedonia kita sudah memahami semua ya. Bulan kemarin banyak sekali ini kita bahas tentang jemaat Makedonia, yaitu jemaatnya yang sangat berkemurahan hati meskipun mereka dalam kondisi miskin. Miskin tapi kaya dalam kemurahan, saya bacakan cepat. Memberi menurut kemampuan, bahkan melebihi kemampuan mereka. Mereka mendesak Paulus agar dapat terlibat dalam pengumpulan dana bagi gereja Tuhan yang sedang mengalami aniaya pada masa itu. Jadi jemaat ini sungguh-sungguh ingin memberi. Dan bukan hanya tenaga untuk mereka melayani, tapi mereka mengumpulkan harta. Apa yang mereka punya, meskipun dikatakan mereka itu miskin, tapi ya kok masih bisa. Nah, ini kita yang harus pelajari dari mereka. Saya mendapatkan kuncinya, kenapa mereka bisa melakukan ini. Kuncinya itu mereka memberi diri mereka kepada Tuhan, agar Tuhan yang memegang kendali hidup mereka. Jadi mereka tuh percaya, wis pasrah bongkoan gitu istilahnya ya. Sehingga aku ingin memberi Tuhan, tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk memelihara. Mungkin seperti itu ya, iman mereka ini sungguh-sungguh besar ya. Mereka menaruh iman kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang sedang mereka alami. Jadi mereka tuh enggak melihat situasi. Mungkin mereka hari ini, wes aku makan nggak ngerti. Tapi mereka ingin berbagi, ingin memberi. Ini seperti itu ya. Dan mereka percaya jika Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang murah hati, maka demikianlah hidup mereka seharusnya. Jadi mereka meneladani. Seperti kita malam hari ini akan meneladani Tuhan kita yang murah hati. Penduduk Makedonia ini loh sudah meneladani. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang murah hati, maka mereka harus melakukan hal itu. Nah, kita harus belajar teladan dari jemaat Makedonia. Yaitu mereka memiliki sikap murah hati yang luar biasa. Itu salah satu hal yang Tuhan sedang ajarkan malam ini. Dan satu lagi contohnya, ya ini saya beberapa hari ini sedang merenungkan tentang kemurahan hati orang-orang di Pulau Malta. Jadi ini penduduk Pulau Malta. Kita tahu kita ini sekarang sedang membaca Kisah Rasul ya. Nanti di sana kita akan ketemu ini siapa penduduk Pulau Malta ini. Nah, saya akan di sini saya memberikan contoh bahwa penduduk Pulau Malta ini meskipun mereka adalah istilahnya apa barbar gitu ya. Waktu itu Paulus dan rombongan kapal yang ditumpanginya itu sedang terdampar di Pulau Malta. Nah, mereka ini saat ini terdampar di pulau itu dan disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk pulau ini. Padahal nggak kenal ya, ini orang asing. Tapi mereka itu mau mereka itu ramah kepada pendatang baru. Nah, saat itu Paulus dalam keadaan setelah terjadi angin badai ya, kan terjadi ombak yang besar badai, bahkan dia harus membuang semua muatan yang ada di dalam kapal, turun dalam kondisi hujan, pasti dalam keadaan kedinginan. Penduduk Pulau Malta ini sangat mengerti.
mereka menyalakan apa? Api ya, api unggun mungkin seperti itu ya. Menyalakan api besar untuk Paulus dan rombongan. Bahkan tidak cukup itu, eh, Publius atau wali kotanya, akan mereka ini semua menjamu penduduk ini. Wah, ini kalau kita lihat ini penduduk ini bagus ya, murah hati, baik menyambut menyambut Paulus yang adalah orang asing. Tetapi kalau saya bilang ini berbeda dengan penduduk dari dari penduduk Makedonia. Kalau Makedonia itu berkemurahan hati karena mereka memiliki dasarnya itu tadi, mencintai Tuhan dan mau meneladani Tuhan yang murah hati. Sehingga mereka melakukan itu dengan sukacita. Dan mereka mengenal Tuhan yang benar. Tapi kalau penduduk Pulau Malta ini, mereka bukan menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembah Dewi Keadilan, yaitu Dewi Pembalas. Buktinya apa? Saat Paulus, waktu sedang api unggun itu ya, sedang menghangatkan diri, tiba-tiba ada ular beludak yang keluar dari semak bekar itu ya. Gigit tangannya Paulus. Nah, mereka pikir, wah ini mereka berpikir bahwa Dewi Keadilan, Dewi Pembalas itu sedang membalas Paulus. Mungkin orang ini orang jahat, pikir mereka gitu ya. Dan mereka melihat, mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Paulus. Tapi ternyata apa? Paulus nggak mati. Padahal itu ular beludak itu ular yang sangat berbisa. Dia bisa membunuh, membuat orang mati dalam waktu yang singkat. Tapi saat ditunggu-tunggu ternyata kok nggak mati Paulus ini. Mereka bukannya terus, kamu ini nyembah Tuhan siapa kok kamu bisa lolos dari maut. Tapi yang mereka katakan adalah Paulus ini adalah dewa. Harusnya dia kan tanya, Tuhan siapa yang kamu sembah sampai kamu nggak bisa mati. Padahal sudah dipagut atau digigit ular beludak. Nah, inilah perbedaannya dari penduduk Makedonia dan penduduk Pulau Malta. Kalau Pulau Malta mereka memiliki kebaikan hati secara jasmani bagus. Tapi kebaikan hati secara rohani mereka kurang bagus. Jadi mereka hanya melakukan kebaikan karena mereka kira itu adalah sarana untuk menuju keselamatan. Nah, kalau penduduk Makedonia, mereka meneladani Tuhan, mereka melakukan kebaikan bukan karena keselamatan, tapi karena mereka meneladani Tuhannya yang murah hati. Sehingga mereka juga berkemurahan hati. Nah, jadi Bapak Ibu, mana yang akan kita pilih? Penduduk Pulau Malta atau penduduk Makedonia? Semoga kita memilih yang penduduk Makedonia ya, meskipun kita dalam keadaan yang berkekurangan, tapi kita juga memiliki kemurahan hati. Murah hati dalam segala hal, bukan hanya soal harta, tapi berkemurahan. Yaitu tadi yang awalnya saya katakan bahwa murah hati itu tidak cukup dalam hal harta atau materi, tapi banyak hal nanti yang akan kita sharingkan bersama ya. Nah, kita saat ini harus mempunyai sikap. Jadi murah hati itu seperti siklus kehidupan. Jadi saat kita diberkati, maka kita pun ingin memberkati orang lain. Saat kita diampuni, mendapat pengampunan Tuhan, maka kita pun dapat mengampuni orang lain. Seperti itulah kemurahan hati. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, limpah atas kita, berkat Tuhan. Kita memberkati orang lain. Tuhan itu mengampuni kita. Kita pun juga begitu. Harus mengampuni orang lain. Kalau kita diampuni, tapi kita nggak bisa mengampuni orang lain, itu tandanya kita belum menjadi orang yang murah hati. Wis ngono gampang ya. Selain materi, kalau kita diberikan Tuhan kasih yang berlimpah-limpah, tapi kita tidak bisa mengasihi orang lain, itu tandanya kita bukan orang yang berkemurahan hati. Ya. Nah, di sini di bukunya Pak Gembala wilayah kita, Pak Yehezkiel Dimas, di sini ada dua hal. Murah hati itu bukan berasal dari usaha kita, melainkan adalah kasih karunia Allah. Kita baca dulu dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16.
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari ayat ini ya, kemurahan hati itu loh bukan usaha kita. Loh kok bisa? Padahal kita yang melakukan kan kita, tapi bukan dari kita, bukan kehendak kita, bukan usaha kita, tapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Tuhan yang Allah yang murah hati memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan kemurahan hati kepada orang lain. Syaratnya hanya kita mau taat apa enggak. Nah, kalau kita lihat tadi dari jemaat Makedonia, mereka bisa loh melakukan itu. Meskipun mereka itu rasanya gak mungkin ya, karena mereka miskin. Tapi mereka bisa. Itu karena yang melakukannya adalah Tuhan. Bukan usaha, bukan kekuatan dari orang-orang Makedonia. Tapi Tuhan yang memampukan dan menguatkan mereka untuk bisa melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, murah hati itu adalah cerminan pribadi Allah. Dalam Lukas 6 ayat 36 yang sudah kita baca tadi, bahwa murah hati, seperti Bapa yang murah hati, ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi cerminan, kalau kita bercermin, kita angkat tangan ke kanan, masa yang muncul di sana tangan kiri? Enggak ya, Bu Sulis? Itu lucu, aneh nanti ya. Kita angkat tangan kanan di cermin, tapi di cermin loh kok tangan kiri yang terangkat. Nah, itu bukan cerminan, itu cermin apa namanya? Cerminnya double. Nah, seperti itu juga. Kalau Tuhan memberi kita pengampunan, nah, misalnya Tuhan beri pengampunan, kita pun juga memberi pengampunan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita pun memberkati orang lain. Tuhan mengasihi kita pun belajar untuk mengasihi orang lain. Seperti itu. Jadi cerminan Bapa. Jadi seperti kalau dunia buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu juga kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita adalah buah-buah yang jatuh dari pohonnya Tuhan. Tidak jauh dari pohon. Kecuali kita nakal, gelundung jauh banget atau nyebrang. Kita jatuh pasti di bawah pohon. Nah, kita melakukan seperti apa yang Bapak kita lakukan. Anak-anak kita melakukan seperti apa yang kita lakukan. Karena buahnya itu jatuhnya tidak jauh dari pohon. Jadi mereka meniru apa yang kita lakukan. Begitu pula kita. Kita juga meniru apa yang Tuhan lakukan. Asal kita pun dekat sama Tuhan. Nggak mungkin kalau seperti tadi buahnya gelondong jauh, nggak ketemu bapaknya, nggak tahu apa yang bapaknya lakukan, ya kan? Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan lakukan, yaitu lewat firman Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah contohkan, sudah lakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, teladan Tuhan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita teladani. Jadi kemurahan hati itu adalah cermin. Kita bisa bercermin dari Bapa kita untuk melakukan semua itu. Nah, saat ini tadi sudah saya katakan ya, kalau kita diberkati, kita juga ingin memberkati, kita diampuni, kita juga mau mengampuni orang lain, kita dikasihi, kita juga berbagi kasih kepada orang lain. Di sini saya mau tambahkan satu ayat lagi, dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, kita sudah baca ya beberapa hari lalu, saya langsung bacakan aja. Jadi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Di sini saya mau ajak kita mengerti bahwa emas dan perak, Petrus saat itu kita sudah baca semua, ada seorang pengemis yang minta sedekah di gerbang Bait Indah itu. Nah, saat itu Petrus yang lewat. Nah, Petrus katakan bahwa emas dan perak dia enggak punya. Tapi si orang ini kan mengharapkan kan materi ya. Tapi Petrus bilang apa? Tapi apa yang kupunyai? Jadi dipikir orang ini, oh dia meskipun ngomong emas dan perak nggak punya, tapi duit punya. Mungkin begitu ya. Padahal yang dimaksud Petrus bahwa dia nggak punya materi, itu nggak punya. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Terus Petrus mengatakan apa lagi? Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bukannya mengeluarkan duit,
tapi dia mendoakan. Karena Petrus tahu bahwa apa yang dibutuhkan orang lumpuh ini pengemisnya lumpuh ya. Orang pengemis lumpuh ini adalah kesembuhan. Jadi bukan seperti orang-orang lain kalau kita lihat di jalan itu ya ada pengemis pincang misalnya, atau pengemis nggak mungkin kalau lumpuh jalan ya, pincang lah paling enggak, atau tangannya sakit tapi dia minta uang. Kita ya bisanya ngasih uang. Tapi kalau kita belajar dari Petrus di sini dia berani untuk mendoakan. Jadi dia tidak punya materi, dia tidak punya uang, tidak punya emas dan perak, tapi dia memiliki apa? Nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menyembuhkan, bisa menyembuhkan, mampu menyembuhkan orang yang sakit ini. Nah, kita pun juga seperti itu harusnya. Kita bisa memahami apa yang dibutuhkan orang. Misalnya orang itu kedinginan. Ada firman-Nya juga ya di ayat itu. Ada orang yang kedinginan atau membutuhkan pakaian, tapi kita bilang selamat jalan, hati-hati dingin cuman gitu. Ya pastinya kita memberi dia pakaian ataupun jaket. Nah, seperti itu juga apa yang dibutuhkan orang, sebenarnya itulah yang kita bisa kemurahan hati itu kita bisa melihat dari mereka. Jadi seperti Rasul Petrus, dia tidak memiliki harta, tapi dia tahu apa yang dibutuhkan orang itu adalah kesembuhan supaya dia dapat berjalan. Nggak cukup di situ, karena dengan hal itu yang dia lakukan, maka bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau orang cuma ngasih uang mungkin ya sama aja kayak yang lain. Tapi Petrus ini memberi yang berbeda kepada orang ini, yaitu doa yang mendatangkan kesembuhan sehingga si orang lumpuh ini mendapatkan mujizat dan dia bersaksi kepada orang banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, begitu pula kita tidak perlu sibuk untuk mencari apa yang tidak kita miliki. Jadi kita tuh tidak perlu sibuk, aku mau ngasih apa ya? Dicari-cari kan di mana-mana padahal ya gak ono. Mau ngasih apa? Kita nggak perlu sibuk mencari-cari padahal kita itu sudah nggak ada. Kayaknya aku masih nyimpen di dompet 1, 2, 3 padahal wis nggak ada kabeh. Mau nyari apa wis nggak perlu itu. Kalau kita bisa mendoakan, doakan aja. Kalau kita bisa memberi ya beri. Kalau kita bisa memberi nasihat, beri nasihat. Kalau kita bisa memberi tenaga kita, beri tenaga kita. Apa yang dibutuhkan orang itu. Nah, jadi kita pun harus bisa melakukan apapun yang kita lakukan dengan kasih, sesederhana, sekecil apapun itu, kalau kita melakukannya dengan kasih, maka Tuhan akan menjadikan hal itu menjadi luar biasa. Seperti Rasul Petrus itu tadi, dia hanya berdoa, nggak panjang doanya. Hanya dia katakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Langsung dia angkat ya si orang lumpuh itu. Dan terbukti orang lumpuh itu bisa berjalan. Jadi saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, bila kita melakukannya dengan kasih dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan memiliki satu dampak yang besar. Dan itu pastinya gongnya itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi saya bacakan di sini peneguhannya. Mari kita saling mendoakan oleh pertolongan Roh Kudus agar setiap anggota MK dapat menyadari kemurahan hati itu bahwa tidak berasal dari usaha sendiri, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Dan biarlah seluruh anggota MK dapat mencerminkan kemurahan hati yang berasal dari Allah dan mampu membagikan kepada sesama agar nama Yesus dimuliakan. Amin, Bapak Ibu. Cukup segitu aja. Kita akan banyak sharing. Nah, sharing pertama, silakan Ibu Dona. Oke. Sharing pertama. Kasih karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu dapat mempergunakan kasih karunia itu dalam hal, karena kita ini temanya kemurahan hati ya. Dalam hal kemurahan hati yang kita dapat bagikan kepada sesama. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia. Untuk setiap kita itu banyak kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana
kita mempergunakan kasih karunia itu untuk kita bagikan kepada sesama. Dalam hal ini adalah sikap kemurahan hati yang kita miliki. Mari monggo Bapak Ibu silakan. Siapa yang mau duluan? Yang siap angkat tangan. Yang siap dapat permen. Bu Sulis kok hilang? Bu Sulis kemana itu? Ya, silakan. Ini adalah kita. Mbak Erna, Bu Puji, Pak Herman, Bu Christine, Bu Sonya, Pak Sugeng. Siapa monggo? Pak Herman, silakan Pak Herman. Sudah angkat tangan. Saya. Oke, monggo. Shalom, Bapak Shalom, Ibu. Pak. Ya, maaf tadi saya gabungnya terlambat. Saya lupa jam berapa, tak kira jam 7. Oh, maju Pak sekarang, 6:30. Oh, 6:30. Baik. Baik. Jadi kasih karunia apa yang Tuhan sudah beri pada Bapak Ibu, ya banyak. Nah, itu. Terus apa yang sudah Bapak pergunakan? Nah, kasih karunia itu untuk dibagikan kepada orang lain dalam hal kemurahan hati. Terutama pada orang tua. Ada mama misalnya. Boleh ya Bu ya, itu sesama ya. Betul. Selain saya kan punya istri dan anak-anak, jadi saya mesti izin dulu satu malam untuk nemenin mama ini sekarang di rumah mama. Oh, di rumah mama ikut MK. Salam buat mama. Iya. Ikut MK mama. Ini loh. Ya. Salam tante. Ya. Selamat bergabung di MK. Nah, ini anggota baru ini. Makasih. Ya, Bu. Ya, itulah. Jadi ya berbagi waktu ya berarti ya. Ya. Berbagi waktu kepada orang tua. Papa kebetulan ada urusan di mana, Mas? Surabaya ya. Oh. Jadi mama sendirian ya. Nah, jadi sementara satu malam ini saya nemenin dulu. Mungkin itu. Yang penting sudah ditemenin, walaupun nggak perlu dibawain makanan, yang penting ditemenin sudah cukup. Ditemenin, dimasak no Pak. Dimasak no. Bisa masak. Betul. Bisa masak. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Herman, puji Tuhan. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu menghormati orang tua ya. Menghormati orang tua dengan bukti kita, kalau hormat itu bukan hormat gerak. Yaitu tadi, orang tua apa yang saat ini dibutuhkan orang tua. Mama sedang sendiri. Jadi Pak Herman menemani mama. Itu memberikan waktu yang ada. Harusnya kumpul sama istri dan anak-anak, tapi saat ini kumpul dengan mama, nemenin mama. Ya, puji Tuhan, Pak Herman, lanjutkan karyanya. Murahan hati untuk menemani mama dan mengajak mama MK loh, puji Tuhan. Ya, silakan yang lain. Bu Christine mungkin. Bu Chris, monggo. Bagus ya ini wallpaper kita ini. Cerah. Malam. Shalom. Iya, Bu. Kalau untuk kasih karunia, Bu, oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus, saya dimampukan untuk bisa mengasihi dan mengampuni ya, Bu. Itu juga ya, Bu. Ya. Nah, jadi dulu belum mengenal Tuhan, kita nggak tahu mengasihi, nggak tahu mengampuni. Sekarang oleh kasih karunia-Nya kita bisa ada belas kasihan, kemurahan hati,
Dan itu terutama mengampuni itu tidak gampang ya Bu ya. Dan untuk kasih karunia kita juga, Tuhan juga menggerakkan kita untuk bisa melayani dengan sungguh dan tekun ya Bu. Yang dulu tidak tekun, sekarang belajar untuk pagi bangun, kita berdoa, kita bukan untuk mendoakan kita sendiri, tapi kita mendoakan sesama kita, keluarga kita. Dulu saya nggak bisa untuk mendoakan sampai sepanjang itu. Tapi sekarang saya bisa mendoakan teman-teman yang ada di pelayanan, teman-teman yang ada di MK Sabu Jajar ini, keluarga yang dari jauh, siapapun, tetangga, semuanya sampai bisa berdoa syafaat juga. Itu semua karena kasih karunia Tuhan ya Bu. Terus juga ini sekarang dalam proses saya dalam apa ya, penderitaan ya Bu. Penantian. Kita diberi ya kasih karunia untuk bertahan dalam penderitaan, dalam kesukaran. Tetap ya kita bertahan ya. Terus ya bersabar. Seperti di ayat apa ya Bu, berdiri teguh jangan goyah. Itu ya Bu ya. Ya. Dan janganlah goyah. Ya selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan jadi payah kita tidak sia-sia. Itu di ayat apa itu? Itu Bu. Bagi kasih karunia-Nya bagi saya. Oke, puji Tuhan. Bu Christine, banyak sekali kasih karunia yang sudah dibagikan kepada orang lain ya. Bertekun, sabar, mendoakan, ya, mengampuni. Nah, itu loh yang sudah Tuhan berikan bagi kita, maka kita juga lakukan dan berikan kepada orang lain. Terus Bu, lanjutkan karyamu. Wes tak omongin Mas. Yes Bu, semangat selalu Bu. Semangat selalu. Karena kasih karunia-Nya kita dapat berjalan. Karena kasih karunia-Nya. Menanti itu juga rasanya kok lama, tapi menanti bersama Tuhan itu dibuat cepat harinya ya Bu ya. Iya, benar Bu. Tiba-tiba sudah mau Desember, sudah mau akhir tahun, sudah mau awal tahun baru lagi. Iya, puji Tuhan. Bu Christine, terima kasih. Silakan yang lain, Pak siapa? Pak Nyoman? Monggo Pak Nyoman. Mic-nya yang gambarnya mic dipencet. Klik. Belum, Pak? Ya, oke. Sudah. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya. Jadi kasih karunia yang telah diberikan kepada kami, yaitu pertama saling mengasihi. Ya. Walaupun kita saling mengasihi tidak dengan harta, tetapi kita juga bisa melalui doa-doa kita yang kita panjatkan kepada mereka. Ya. Yang kedua, saling mengampuni. Kita juga harus melepaskan pengampunan pada mereka, walaupun itu mereka sudah bersalah, tapi kita harus mengampuni. Yang ketiga, yaitu jangan menghakimi orang. Karena penghakiman adalah hak daripada Tuhan. Kita harus tetap bersabar, memberikan teladan bagi mereka. Itu kira-kira intinya 3 itu, Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Dan Pak Nyoman sudah melakukan semua kasih karunia yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Nyoman. Salam untuk Bu Ari. Ya. Memang banyak. Kira-kira kalau kita sudah berbuat itu banyak, memang mengecewakan banyak sekali. Karena saya ini hanya contoh aja. Pernah saya ada tukang jual daging, karena mereka tidak punya modal, saya kasih modal. Orangnya yang kelihatannya sih baik, tapi lama-lama modalnya kembalikan. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya bantu. Banyak yang sering mengecewakan, enggak apa-apa. Itu emang harus ada pengorbanan. Kalau kita mau ngasih banyak pengorbanan yang harus kita, baik perasaan maupun materi yang ada. Itu aja Bu ya, tambahan saya. Iya. Oke, lanjut Bu. Katanya kita kalau mau menolong orang kan jangan diberi umpan tapi beri kailnya gitu kan ya. Pak Nyoman sudah memberikan kail supaya orang ini bisa bekerja, paling enggak kan bisa lanjut. Ternyata ya berhenti juga. Ternyata kail-kailnya dijual Bu Eli. Lah itu malah gak ada kailnya mana. Kalau kail baru lagi. Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Iya, monggo. Terima kasih. Ada lagi yang lain?
soalnya, oh ada tadi ada Bu Christine, ada Bu Puji ya. Itu Mbak Erna ada. Mbak Erna, monggo. Kok sebelum baterainya habis. Silakan Mbak Erna. Ayo, buka dulu, klik, pencet. Pencet sih. Oh, ngelek. Ya. Sinyalnya ya bermasalah. Ya Mbak Erna sih, engko salah entek baterai. Ayo. Entek baterai nih. Ngelek. Dengar, Bu. Ya, dengar. Dengar, Bu. Ya. Cuman sinyal mungkin. Kemudian yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Karena pengorbanan Tuhan itu kepada kita, kasih yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, itu tadi nilai hati dan apa yang kita bagikan ke orang lain. Kita sudah menerima kasih karunia. Lalu apa yang sudah kita bagikan kepada orang lain? Apa? Mbak Erna sudah menerima pengorbanan Tuhan. Apa yang dibagikan? Ya, apa namanya? Ya, kita saling Tuhan sudah mengampuni kita harus mengampuni. Seperti Pak Nyoman tadi, kita sudah mengasihi, kita harus mengasihi orang lain. Kita sudah mengampuni dengan tulus, dengan hati, bukan mengampuni hanya dengan mulut. Oh, wis ampuni, tapi hatinya masih merongkol, masih mendendam. Nah, itu bukan mengampuni. Kalau Tuhan kan mengampuni dengan tulus supaya kita sampai kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan menerima kita dengan tulus, dengan baik hati. Kita juga harus mengampuni, menerima orang itu dengan baik hati juga, dengan hati. Maksudnya bukan dengan mulut. Kadang-kadang orang ampuni, tapi hatinya masih merongkol, masih mendendam. Masih merongkol, masih dendam, masih ada hati di dalam hati ini masih pokoknya masih kita harus melepaskan itu menurut perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan itu, mengampuni, mengasihi, seperti Pak Nyoman tadi ngomong ya, sebagian besar ya seperti itu. Terus begitu kadang-kadang kita kadang-kadang disakiti, ya wis mengampuni karena Tuhan Yesus mengajarkan, terus memberi, terus tak lepas memberi. Tapi kadang-kadang kita wis memberi, kadang-kadang di belakang merundel gitu loh Bu. Itu kan bukan memberi dengan ikhlas berarti. Nah, karena Tuhan memberi dengan ikhlas, ya kita harus memberi dengan ikhlas. Itu menurut saya yang Tuhan ajarkan. Terus pernah nggak Tuhan berikan kepada kita masih hidup sampai sekarang ini itu loh Bu, masih bernapas sampai sekarang ini, itu sudah yang Tuhan berikan kasih karunia kepada kita. Kita harus menyaksikan atau menyaksikan kepada kita. Tapi kita kadang-kadang, aku dulu gini, tapi itu kan hanya cerita. Tapi sampai saat ini Tuhan masih ada pada kita, masih kita dipelihara sampai hari ini, itu juga karena kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Menurut saya yaitu sebagian kecil. Itu pastinya tidak ada kendala ya Mbak Erna memberi mereka aku mau kok memberi padahal aku dewe ya kurang, pernah nggak? Iya. Kadang-kadang memang ngomong yang rasanya, tapi harus yang diajarkan Tuhan, yang Tuhan berikan pada kita ya menurut perintah yang Tuhan berikan, yaitu yang harus kita lakukan itu. Ya, oke, lanjutkan terus karyamu untuk berkemurahan hati. Oke, terima kasih Mbak Erna. Monggo yang lain, Bu Puji. Bu Puji kok hilang wajahnya. Bu Puji masih ada? Bu Puji, ya. Terus suaranya Bu. Iya, ini tadi anak takut sama turun, jadi
Silakan Bu Puji. Iya, ya semakin kita siapa ya kita ini harusnya yang terima apa kita yang berdosa seharusnya mendapatkan apa hukuman ya, hukum ya. Kita ini Ya. sudah ditebus ya. Dan kalau kita pandang salib Tuhan, kita pasti merasakan ya. Jadi setiap kemurahan yang Tuhan berikan, luput dari mara bahaya, ada berkat di balik musibah, macam-macam Bu ya yang kita alami ya. Ada kepahitan yang Tuhan hiburkan sehingga kita bisa menghibur orang lain. Itu membuat kita merasakan betapa besar kasih Tuhan itu ke kita. Itu. Semakin kita bersyukur, semakin kita bergantung pada Tuhan. Itu aja, Bu. Lalu apa yang kita bagikan kepada orang lain? Apa kasih karunia yang sudah Tuhan berikan ini? Puji apa yang sudah diberikan kepada orang lain? Sudah menerima begitu banyak kasih karunia. Apa yang Bu Puji bagikan? Menghibur apa ya? Berdoa untuk orang yang alami kepahitan, berdoa untuk orang yang apa sakit, alami sakit, itu aja Bu yang bisa saya ya, dan apa ya, kita ini kan memberi itu ya nggak harus di apa, kalau bahasa sekarang di upload ya, nanti karena kita sudah Di posting. ya, Nggak perlu di posting. Tuhan beri apa itu luar biasa, sepertinya seperti saya alami ketika Risa dapat musibah itu, di balik musibah itu ada berkat yang luar biasa Bu, ada berkat yang sungguh luar biasa. Dan ketika Risa siap untuk naik sepeda itu, jadi saya bisa mengingatkan dia, kamu waktu dulu mengalami kecelakaan itu tandanya bahwa sekarang kamu sudah bisa naik sepeda sendiri itu. Tanya kamu disuruh berhati-hati, bergantung sama Tuhan itu. Jadi pengertian-pengertian seperti itu yang Tuhan berikan ke saya, ke anak-anak. Seperti kemarin juga itu hujan deras Bu, sampai genteng di atas atapnya kamarnya Vivi itu hampir jatuh gitu. Ya, tapi nggak sampai jatuh ya. Mendelong gitu loh Bu, mendelong itu ya. Terus saya itu pas naik di tangga melihat, saya nggak tahu sebelumnya, karena hujan deras itu, aduh, Vivi jangan masuk ke kamar. Jadi sudah bocor itu Bu, air itu sangat penuh sampai meluap, sampai lampu itu di belakang itu apa, air sudah saya matikan semuanya. Dan di situ saya suruh Vivi keluar dan kemudian saya terima kasih Tuhan, kau luputkan anak-anak ini dari mara bahaya itu sungguh luar biasa. Kemurahan Tuhan untuk mengingatkan saya, oh ini rumahmu sudah tua, sudah kamu harus benar untuk memikirkan rumah juga gitu. Jadi lewat itulah Bu ya kita, Tuhan itu betapa murah hatinya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan sama kita itu loh. Ya, jadi lewat kejadian-kejadian musibah sekalipun Tuhan ajari kita itu. Ya. Itu yang buat saya mengucap syukur. Tuhan luputkan ya Bu ya. Iya, syukur semakin kita bergantung sama Tuhan itu aja. Ya, dan kita ya sedikitnya ya melihat orang-orang sekitar kita yang masih biasanya kita memberi apa yang ada kepada kita. Memberi ide, memberi solusi ya Bu. Puji kan sering berkata seperti ini rumah Bojana, nggak tahu kan rumah Bapak Ibu semuanya kan sudah tua. Saya hampir 30 tahun Bu rumah ini. 25 tahun. Jadi saya harus berbenah. Sama Bu. Sama umure anak. Tahu. Nah ya, atapnya ini udah enggak tahu apa. Lebih Bu, lebih kalau 30 kalau saya 93. Oh, 93. 93. Ya. Ya, puji Tuhan masih
Ya, diberikan tanda itu tadi ya Bu ya. Kalau langsung Tuhan itu jebol gitu kan. kan ya nggak ngerti lagi Ya, ya. karena ininya sudah apa rank, kalau dibilang rank sama usuknya itu sudah patah ini. Kuat. Sudah patah. Ya, Puji Tuhan. Tunggu puji luar Tuhan. biasa. Ya. Tuhan. Ya. Terima Terima kasih kasih. Bu Puji. Puji Tuhan. Tuhan luputkan kita dari segala mara bahaya. Meskipun itu di dalam rumah, dimanapun kita berada, kita Ya, diluputkan. seperti kemarin Ya. itu yang kejadian apa? Sekarang sudah padang ya apa? Orang yang ada apa? Di rumah ada orang yang apa? Stres dulu Bu. Terus saya lapor, terus beberapa hari belum ditindaklanjuti, ternyata sekarang baru yang hari apa ya itu langsung dibersihkan, di bulldozer, sekarang padang. Itu saya bisa lihat jalan dari luar. Di depan rumah itu ya, jalan-jalan. Doa aja Tuhan, kau pasti bukan orang yang stres ini. Saya bilang gitu. Saya juga pikir juga kalau orang gimana ya, ngamuk gimana ya, tapi cuman doa aja Tuhan. Doa saya percaya Tuhan pelihara juga orang yang apa alami stres ini. Ya, puji Tuhan. Ya, Bu, semangat. Ya. Masih Tuhan berkati sehingga dapat membetulin yang bocor. Iya itu Bu. Iya, puji Tuhan. Nah, itu lek bocor ini merantai itu. Iya, perbaikan ini bisa merantai, renovasi. Iya, puji Tuhan bisa diperbaiki sementara. Sudah. Juga bocor Bu. Ya. Oh, bocor. Mbak Erna sih bocor lah Mbak Erna. Talang itu dulu itu. Itu berarti itu tanggoku bangun. Bangun mana? Tanggoku bangun sebelah, bangun itu wes dikandani disuruh yo. Mari kayak bocor gak dilapi. Apa gak dipelame wis diomongi 3 kali ya Pak. Terus marino di depan itu ya saya Bu. Wis pokoknya jadi ini suruh mengampuni, suruh menahan ya wis aku itu tadi khotbah awal ceritaku ya ngono. Apa namanya? Ya, pokoknya kita ini harus ngasih tahu baik-baik kan sebagai tetangga kan berhak toh ngasih tahu baik-baik. Iya. Kalau dia ini terima gak terima wis didoano ae wis, Pak. Iya, ini barusan ya gitu. Bondo dhewe ngeluarno duit. Barusan bondo dhewe ngeluarno duit sajane enggak ngomong RT ae, Mbak Erna. Laporan sama RT. Gak dipelamir diomongnya 3 kali gak dipelamir terus marino wis dek muka nggak ikut jare ini tukangi manoni iku insinyur api tapi kok tetangga dalam hatiku jare sing bagus tapi kok sing nganggo tetangga kok tetanggane kok gak di wis diomongi kok gak dianggap kok gak ditanggapi ini aku ngene wis ya wis cerita pengenku mengampuni ya apa lek ngono lah tahan menahan menahan amarah loh. Menahan gak usah amarah sih sabar ya. Apa itu kan memberkati aku bisa benakno ngono Tuhan. Kasih ono duit aku supaya bisa membetulkan itu. Minta Tuhan. Ya, Tuhan itu kasih. Maksud saya ya tadi. Iya. Tetap sabar tapi kita ya tegas boleh. Aku barusan ya gitu ini mau MK tetangga sebelah dadok mulai pagi sampai malam kok gak mari-mari tukangnya. Tak telepon ya, Mbak ini tukangnya ndak kok begadang ta gitu. Ya Bu sampai malam katanya sekalian. Nah ini mau ibadah online Mbak, tolong ya Mbak 6:30 karena di sebelah rumah persis dia lagi di betulin apa namanya kamar mandi kayak dok buanter lah. Ini aku lagi tugas ini sama Pak Sugeng tugas berdua ini like dok kak lucu. Oh ya Bu nanti ini ya tak lihat kak berhenti. Ya kita ngomong lah enak-enak sama tetangga kita ya supaya kita juga hubungan dengan tetangga baik. Kita juga memendam rasa itu tadi. Waduh kok ini aja loh bangun gak ngomong-ngomong udah berapa hari nih wis tetangganya sabar guys
dak-dak, tapi kalau kita mau ibadah ya ngomong saya. Aku mau ibadah Mbak, tolong ya. Agak pelan nah gitu. Sekarang kok berhenti sudah. Oke. Terima kasih Bu Puji, Mbak Erna. Ada lagi siapa yang belum? Oh, masih banyak yang belum ini. Ada Bu Sulis, ada Bu Sonya, Bu Dona, Pak Sugeng, Pak Iwan. Ayo, monggo. Angkat tangan. Oh, kok Iwan. Nah, kok Iwan ada itu, kok Iwan. Sekarang Ya. ada namanya soalnya. Jadi bisa disebut. Kalau dulu kan bukan namanya ya. Zoom Edu. Edu dulu, sekarang ada Iwan. Ya, silakan. Bu Sonya, ta? Ayo, Bu. Ya, ya. Kasih itu sabar, murah hati. Ya, saya sudah mendapatkan kesabaran dari Tuhan ya. Pernah cerita udah meninggalkan Tuhan berapa kali. Terus dengan caranya Tuhan yang ajaib bawa saya kembali. Saya tuh double sampai Ivan pernah kritis di rumah sakit. Itu terakhir saya double, saya sudah yang terakhir. Gak mau lagi, gak berani lagi. Soalnya saat itu saya janji mau setia sampai aku mati gitu ya. Jadi cara Tuhan itu luar biasa. Kalau waktu itu Ivan nggak kritis, mungkin ya aku on off gitu ya gitu ya. Jadi meskipun nggak ngerti firman, tapi tetap setianya sudah ada waktu itu. Tuhan itu sabar ya. Jadi aku nggak pernah lupakan. Jadi karena itu aku juga sabar sama orang lain, dan terutama saya sabar terhadap Tuhan. Sabar. Jadi kayak gini, misalnya contoh sekarang, jual toko udah berapa tahun, 3 tahun enggak laku. Disewa orang pun, orangnya sering kabur, gak bayar gitu ya. Pertama yang kupikirkan, kenapa ini kok gitu? Kenapa? Harusnya anak-anak Tuhan itu kan diberkati gitu ya. Kenapa? Pertama kupikirkan, apakah ini ujian? Apakah ini adalah pencobaan? Tuhan enggak mencobai. Itu dicobai oleh keinginanku sendiri. Ya, jadi mungkin kurang bijak dalam mengelola, waktu belinya juga nggak tanya Tuhan, kayak gitu. Nah, itu pencobaan dari diriku sendiri, karena mungkin dulu suami saya ada keinginan mata dan lain sebagainya. Nah, berarti itu bisa ujian. Kalau bukan pencobaan, berarti bisa ujian. Bagaimana sikap hati saya? Ya, ini ujian kesabaranku. Jadi kemarin itu ada sing sewa, tak kasih uang buat betulin pintunya copot, buat betulin pintu copot. Pintunya malah hilang. Hilang kemana itu? Itu waktu itu aku Bu Endang mau mandi Bu Endang. Itu ada pendoa di depan saya, ada pendoa, ada Ibu Panatua. Aku bisa minta tolong Bu doakan, tapi aku di situ aku melayani, aku bukan mau dilayani. Jadi aku diem. Bu Endang jalan, aku duduk, ambil nafas. Tuhan, aku menguatkan hatiku. Aku percaya kepadamu. Aman sudah. Di situ aku belajar terus-menerus untuk sabar. Jadi dalam segala hal buruk yang terjadi, aku tahu ada maksud Tuhan yang baik. Kenapa? Sudah mulai lebih kenal Tuhan. Gitu. Jadi membuat kita sabar, gitu ya. Sabar terhadap setiap masalah. Jadi lucu ini pintu dapur dibuka, cuopot, jebret. Habis itu keran, jebol itu tak matiin. Ivannya nggak ada. Jebol gitu ya. Yang ku ucapkan adalah aku mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur lo punya keran. Dulu aku pernah lo nggak punya keran, ngontrak rumah. Kemarin kayak Mbak Erna hujan terus, cepet lihat di atas gitu kan. Biasanya Pak Aliong gitu, hati-hati. Dia di atas kan ada tempat tidur juga, dia di atas. Aman mah, puji Tuhan gitu ya. Jadi bahkan seandainya bocor, itu pun puji Tuhan karena rumah ini dikasih sama Tuhan.
aku nggak bisa cari sendiri, aku nggak bisa dapat sendiri. Jadi kasihnya Tuhan yang kuterima itu, aku menerima kasih dari Tuhan, membuat aku bisa lebih mengasihi orang lain, membuat lebih sabar, dan juga pun aku sabar terhadap maksud baik Tuhan itu apa, menunggu. Dan nggak dapat jawaban pun, nggak buru-buru dapat jawaban, nggak apa-apa, karena aku percaya sama Tuhan. Tuh. Ya, puji Tuhan. Tetap bersyukur. Bersyukur itu kasih karunia loh. Kita kalau nggak bisa bersyukur, sungut-sungut jadinya ya. Syukur kerannya bocor. Bersyukur rumahnya bocor, misalnya gitu ya. Kalau kita bersyukur, Tuhan pasti memberkati. Ya, Bu Sonya, tetap mengucap syukur, Tuhan pasti memberkati. Amin. Nah, ada lagi. Amin. Kerannya bocor. Bersyukur. Kalau amin, aku berarti punya kran. Oh. Bersyukur. Berarti punya kran. Dulu pancuran. Yang rusak, yang bocor, yang rusak, yang nggak benar itu kan bisa diperbaiki. Tapi sikap hati susah memperbaikinya. Tuh. Yang penting itu sikap hati ya. Jangan kita terus semua. Iya. Yang bacaan kita hari ini aja, jemaat mana itu yang bacaan kita hari ini aja. Bersukacita dalam penderitaan ya. Ini belum menderita ini, baru keran bocor, jebol, pintu jebol aja kok. Nanti ya. Pasti dapat kasih karunia. Loh, ini loh contohnya aku. Apa Pak? Mesin cuciku itu gak bisa muter, gak jalan, dol gitu loh. Aku tuh berapa hari itu nyuci ngucek wis pakai tangan, yang celana jeans pakai tangan. Tapi kok ada rasa syukur gitu, rasanya tuh kayak kalau dulu ya wis ganti, tapi karena dananya ini masih gak ada. Jadi Tuhan, terima kasih. Nyuci biasanya cepat, ini lama dan nggak bisa disambi, Bu Sulis. Kalau dulu nyuci sambil goreng seiso, kan rusak, kan nggak bisa. Tapi itu ada rasa syukur, itu bersyukur. Aku dulu itu loh ya, waktu masih kecil nyuciku pakai itu karena nggak punya mesin cuci ya. Dari zaman dulu sampai tangannya itu apa kalau pakai deterjen itu nggak kuat tanganku, jadi sampai pecah-pecah. Nah bersyukur aku sekarang masih bisa nyuci pakai tangan, berarti tanganku sehat. Kan gitu. Kok ternyata Bu Gem, aku menerima mujizat. Mesin cuciku itu hidup lagi. Jadi nggak tiba-tiba dia tuh bisa, cuma dia nggak bisa diputar penuh. Jadi muternya istilahnya 15 menit gitu ya, 15 ke 15 gitu. Jadi bisa diputar. Dan dia bisa jalan lagi, begitu juga dengan pengeringnya. Pengeringnya itu nggak bisa jalan. Nah, aku tuh meres, namanya kalau celana jeans itu kan susah ya meresnya. Itu bisa berapa hari keringnya, apalagi musim hujan, mendung-mendung gini, wes pasti nggak kering-kering. Ternyata itu bisa jalan lagi. Aku tuh sampai, waduh puji Tuhan, bersorak aku. Nah itu dari ucapan syukur. Maka terjadi mujizat. Nah, sekarang wis gak ngucek, gak usah meres ya. Semuanya kembali. Mesin cuci yang tadi rusak, itu loh bisa sehat lagi. Sampai mau manggil apa ini tukang servis, nggak jadi manggil karena lupa bisa jalan. Mas bersyukur, puji Tuhan. Terus ini juga pengiringnya bisa jalan, puji Tuhan. Jadi dengan bersyukur maka ada mujizat. Tapi keran ya rasanya kudu beli dan pasang. Tapi keranku yang di belakang ini ya bocor ya di dapur itu. Kerannya bocor ngucur terus. Biasanya Pak Sugeng wis bingung ganti. Tapi ternyata begitu kita nyoba tik-tik dibalik nongin, iso loh. Ternyata enggak ngucur. Jadi keran itu kan bisa maju mundur lah. Itu dipasang itu loh enggak ngucur. Jadi masih bisa. Jadi mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Itu gak gampang loh mengucap syukur. Jadi kita berjuang untuk tetap belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Pasti ada mujizat, Bu. Soalnya juga mujizatnya berbeda nanti ceritanya. Ya, terima kasih Bu Sonya. Yang bersungut-sungut kita ajak nengok Ibu Yuli Asto. Aja bersungut. Kita Nanti kan bisa, ada sungut. Jadi pasti bisa mengucap syukur nanti. Pasti bisa.
Ya, itu kita beri kekuatan untuk teman-teman kita yang saat ini kondisinya sedang sakit ya, supaya mereka tetap bisa mengucap syukur. Ya, mari silakan yang lain. Pak Sugeng atau Bu Sulis? Oh, Pak Sugeng kedua. Bu Sulis, ayo aku belum mendengar suaramu. Sembuh toh batuke? Ya, puji Tuhan. Selain bersabar, bersyukur, didandani, Bu. yang bikin subur, sabar, syukur, subur. Ya, kalau sudah ngomong kesabaran itu minder saya. Arti sharing hari ini kan begini ya Bu Eli, kita terima apa dari Tuhan, nah itu kita bagikan ya kan. Iya, kalau ngomong kesabaran itu ada orang-orang yang ditempatkan sama kita selama kita nggak sabar itu untuk uji ya. Sampai kapan Tuhan aku gitu sabar. Jadi saya ya kalau saya sudah sama Tuhan ngomel sampai kapan Tuhan saya ini harus sabar. Tuhan balas jawab, sampai kapan aku sabar nang kowe kok ora sabar. Nah. Terus ya apa jawabannya? Jawabannya sama Tuhan ya. Tuhan juga jawab ini, sampai kapan aku sabar sampai kowe diajari sabar itu orang lulus gitu ya. Kalau saya yang dua itu boleh satu kesabaran, dua adalah penerimaan apa adanya. Saya itu ada karakter orang, saya tidak tahu apakah semua orang begitu ya. Ada model-model yang kita itu tidak bisa klik kalau saya gitu ya. Di kantor ada orang seperti itu, saya itu sampai Tuhan saya ini kenapa ya kok tidak bisa klik. Setelah saya belajar, oh anak ini itu harusnya begini gitu. Dia harusnya jangan begini. Dia harusnya jangan begini karena memang anak yang dari agak Malang jauh sana, jadi memang kurang ini. Terus ya harusnya begini gitu. Saya bilang kok saya nggak bisa klik ya. Yang saya pikirkan begini, andaikan Tuhan itu punya konsep seperti saya, gitu kan Tuhan punya standar. Standar saya itu seberapa ya sama Tuhan? Pasti Tuhan juga nggak klik sama saya, karena saya harusnya di pengiringan Tuhan sekian lama itu harusnya sudah begini ya kan, belum ya Beli ya. Jadi Tuhan itu menerima saya apa adanya, harusnya saya belajar untuk terima orang lain apa adanya. Itu yang saya belajar, gitu ya. Yang terus saya akan bagikan, karena itu dibandingkan dulu saya sekarang tipe orang yang walaupun tidak bisa langsung gitu, tetapi saya belajar memahami bahwa ada orang-orang yang modelnya itu tidak seperti yang saya pikirkan, yang tidak seharusnya begini. Jadi karena Tuhan sudah terima saya, mungkin Tuhan lihat saya juga gitu kali ya. Tak bungkus sih kok. Lampu hijau, karet hijau, tak bungkus karet hijau. Iya, seumur seket saya ngene gitu sama saya ya. Sama saya seperti orang ini, orang kok sopan santunnya kurang gitu, orang kok gitu ya. Tapi sekarang pelan-pelan saya menyadari bahwa ada orang yang ketika tidak bisa diubahkan, tugas kita adalah seperti Tuhan menerima kita apa adanya, belajar menerima dia apa adanya. Dan itu terus masih saya proses, tapi paling enggak ketika ketemu orang itu saya tidak seperti dulu yang enek gitu Bu ya. Sekarang sudahlah ya memang karakternya begitu, ya wis lah gitu. Ketemu orang itu ngemut permen Bu, enek. Karena tiap hari Tuhan ketemu saya juga nggak tahu saya Tuhan itu ya balik kok enek lah ya Tuhan biasa ya. Tuhan kan sabar. Jadi kalau saya itu Bu Eli, kesabaran yang Tuhan berikan harusnya saya juga bagikan. Penerimaan apa adanya Tuhan, saya itu diterima Tuhan apa adanya, itu yang terus saya akan usahakan menerima orang apa adanya. Ya. Saya kira itu Bu Eli, terima kasih. Betul, setuju. Iya loh, kita ini kadang kan lupa ya. Tuhan ini sama kita ini suwabare sapiro. Kadang kita ini kok sulit sekali untuk berubah. Tapi Tuhan itu panjang sabar ya. Ngenteni ya Bu. Ngenteni sampai itu loh orang-orang yang akhirnya tuh sampai dipakai itu seperti Rasul Paulus. Itu kan kesabaran Tuhan luar biasa ya. Meskipun harus berkorban banyak anak-anak Tuhan yang
yang dijadikan korban istilahnya. Tapi Iya. Tuhan tuh menunggu dengan sabar sampai Paulus itu akhirnya dijadikan orang yang luar biasa. Nah, Bu Sulis maju terus untuk tetap bersabar sampai lulus. Sampai sabar. Sampai sabar. 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 Iya. Dan jangan lupa untuk sangu permen. Saya nggak enak. Ya rujaan apa gitu ya bendino. Ajaan rujaan orang itu. Ada Nah, orang-orang karena ya. Bu Suli tidak pernah ajak dia untuk istilahnya orang yang seperti itu kan juga nggak ngerti apa maunya kita. Mungkin itu laki apa perempuan, Bu? Laki. Perempuan. Oh, apalagi perempuan. Ajaklah nongki berdua, ajak ngomong. Saya itu gini, Bu. Ajari. Untuk kalau pertama kali pasti saya udah ingatkan jangan begini gitu. Tapi kayaknya memang sudah modelnya begitu. Jadi saya tidak bisa berharap dia berubah. Yang saya minta sama Tuhan adalah kadang-kadang saya mikir pendeta itu luar biasa ya Bu. Semua karakteriku dia bisa terima gitu. Itu yang wow gitu buat saya karena tidak gampang. Ada yang pokoknya gak cocok saja gitu ya Bu yo. Saya kadang-kadang ada orang-orang yang begitu wah gitu buat saya itu luar biasa. Tidak tahu atiniku apa memang bisa terima dengan memang dia bisa terima apa adanya apa dia mengusahakan untuk itu yang saya tidak tahu. Tapi ada tipe-tipe orang yang saya kagum. Tapi tak rasa perlu ada hubungan itu tadi loh, ada relasi dengan dia. Diajaklah ngomong berkata. Jadi memuridkan dia, Bu Sulis. Siapa tahu nanti dia bisa berubah. Ternyata melihat Bu Sulis, orangnya gini-gini terus belajar. Kan katanya apa tadi karakternya yang orang selatan itu kasar lah atau yang enggak sopan. Nah, melihat Bu Sulis, diajari Bu Sulis, akhirnya dia bisa berubah. Bisa, Bu. Berarti langkah pertama ajak ngafe. Ngafe, wis. Ngafe berdua, nongki lah, ngobrol-ngobrol gitu ngafe. Minum kopi. Siapa tahu nanti setelah kita membangun hubungan, ternyata orang ini bisa berubah. Jadi Yesus gak enak lagi malah cinta sama dia. Iya. Jadi basic, bukan hanya belajar menerima, tapi belajar dekat gitu ya Bu ya. Ya, membangun relasi dengan orang itu. Aku rasanya kok malah penasaran ya, kenapa orang ini kok nggak bisa berubah? Dicedai Bu Sulis, diajak ngobrol gitu. Pastilah ada nanti kemajuan. Ya. Iya. Selamat berjuang Bu Sulis, PR-nya Bu Sulis untuk memuridkan dia supaya nanti Bu Sulis bisa gak enak lagi ya. Besti. Seger, lihat orangnya seger. Oke, kita lanjut. Apa ini, Pak Sugeng? Monggo. Iya, karena kebanyakan kasih karunia dari Tuhan, bingung mau pilih yang mana. Apa ya? Dek. Kalau saya lihat-lihat mungkin yang agak sering terlihat atau menonjol, mungkin karunia untuk menasehati atau memberikan mengedukasi orang ya, kayak gitu. Jadi saya merasa Tuhan sudah memimpin saya, memberikan hikmat kepada saya. Sebaliknya saya kalau mendapat sesuatu pengetahuan atau apa dan orang atau teman-teman sekitar saya memang membutuhkan, saya itu dengan antusias untuk mencurahkan pengetahuan saya ini kepada mereka. Walaupun mereka menerimanya itu ya sambil lalu atau 50%, tapi di dalam hati saya itu menggebu untuk mencurahkan semua 100% sepertinya. Tidak tahu ini ya mungkin Tuhan naruh hati pada saya ya semacam itu ya. Jadi apa yang saya terima dari Tuhan secara nggak sadar saya ada hasrat untuk menularkan kepada mereka apa yang saya tahu gitu. Juga mengenai kemurahan hati ya. Saya ini orangnya
sebetulnya kalau hal-hal yang kecil gitu kurang kalau orang luar lihat saya itu kayaknya saya enggak murah hati gitu loh. Seperti teman-teman saya yang di gudang ya, gantian mereka itu kadang beli cemilan tahu goreng atau apalah cemilan apa ada ya enggak tiap minggu tapi ada. Tapi saya kok ingin tapi kok enggak tertarik ke situ gitu loh. Enggak tertarik untuk ya ada keinginan sih tapi kok enggak jalan-jalan gitu. Tetapi kalau ada hal-hal sesuatu yang urgen ya, walaupun itu mengeluarkan biaya banyak gitu ya, dalam tanda kutip banyak dibandingkan yang jajan sekedar 20.000, 50.000. Hati saya betul-betul tergerak untuk ya ini tadi untuk membantu atau menolong mereka. Saya nggak ngerti ini juga apa alasan saya kok tiba menurut saya spontanitas sih. Tapi saya pikir-pikir melalui sharing-sharing ini, oh iya Tuhan itu sudah menaruh kemurahan hati pada saya. Jadi dalam roh saya, dalam hati sanubari saya itu, yaitu saya menerima dengan tidak sadar saya juga memberi kemurahan hati itu. Seperti apalagi keluarga ya. Kalau seumpama dari salah satu saudara ada yang membutuhkan pertolongan, pemain sakit gitulah. Saya sudah tidak mikir mereka saudara-saudara lain itu mau bantu, mau enggak ya. Pokok saya ada dana sudah saya cepat-cepat proses masuk rumah sakit. Jadi saya enggak hitung-hitungan gitu. Kalau ya ini juga kemurahan hati ya Mas ya. Jadi kalau saya pelit, saya pikir dana saya juga enggak berlebih sih gimana sih ya cuman untuk cadangan hidup 1 bulan gitu masih berlebih. Jadi sebetulnya enggak berlebih-lebih amat, tapi ya karena dasarnya itu tadi untuk murah hati itu mungkin ya. Jadi enggak mikir sudah bahkan bantu bandak wis pokoknya ini perlu ditolong lakukan saja. Dan hal-hal ini saya kira juga menular kepada anak-anak saya secara enggak langsung. Seperti judulnya Bapak itu murah hati. Kalau Bapak murah hati, kita juga harus murah hati. Ternyata kemurahan hati saya yang seperti itu tadi kurang lebih juga nular sama anak-anak saya. Baru ini seminggu lalu lah. Saya itu dikasih kesempatan untuk jemput Stefan karena pulang sore, ada urusan OC sehingga kurang lebih waktunya pas dengan saya pulang. Akhirnya saya menawarkan diri jemput aja daripada kamu nge-Grab apa-apa. Akhirnya sama-sama berapa kali itu bersama-sama pulangnya. Ternyata saya memberi uang saku sama anak-anak saya itu enggak banyak, Bapak Ibu Saudara. Cukup untuk nambah minum atau makanan kecil dan plus ongkos Grab tadi. Nah, waktu saya jemput kan uangnya untuk pulang Grab itu masih ada dia. Ternyata di setopan itu ada orang minta-minta apa, ada orang minta sumbangan. Dia dengan spontan bingung nyari uangnya di saku. Berikan berapa kali begitu saya lihat gitu. Ya sudahlah puji Tuhan. Jadi ada ya itu tadi. Kalau Bapak itu murah hati, anak-anaknya ya juga harusnya murah hati. Kalau kita tidak seperti Bapak kita ya kita apa ya? Bukan anak sungguhan ya, anak-anak gampang mungkin ya. Di dalam ayat dalam Alkitab kan ada tertulis. Kita dianggap anak-anak gampang. Artinya anak-anak haram, bukan anak sungguhan.
Ya, begitu kurang lebih, Bu Eli. Apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kasih kesempatan saudara-saudara yang lain. Ya, Pak Sugeng, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi tadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pula yang kita harapkan kepada anak-anak kita. Perbuatan baik yang sudah kita lakukan semoga menjadi contoh teladan untuk anak-anak. Jadi anak-anak meniru perbuatan kita yang baik. Perbuatan yang nggak baik, ya jangan ditiru. Jangan sampai anak-anak itu meniru. Misalnya orang tuanya bertengkar. Makanya kalau bertengkar di kamar, jangan di depan anak. Supaya anak-anak tidak jadi anak-anak yang pemarah. Nah, puji Tuhan, terima kasih Pak Sugeng. Ini Bu Dona belum ngomong ini. Ayo silakan Don. Nanti Pak Dona setelah Bu Dona. Kedua mirip-mirip kan. Silakan. Kasih karunia apa yang Tuhan sudah beri? Dari banyaknya kasih karunia, yang paling penting adalah kita mengerti dulu kasih karunia itu apa ya. Kasih karunia itu adalah pemberian dari atas kepada yang di bawah yang sebenarnya tidak layak diterima. Nah, kasih karunia yang dikaitkan dengan pembahasan kita pasti kasih karunia dari Tuhan buat kita manusia. Kasih karunia yang paling utama adalah keselamatan itu sendiri. Kasih karunia yang memberikan yang Tuhan beri melalui pengorbanan karya Yesus di kayu salib yang membuat kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Itu kasih karunia yang terbesar, kasih karunia yang paling utama. Dan kemudian dalam kehidupan kita pasti merasakan banyak sekali kasih karunia dari Tuhan yang berasal dari kemurahan hatinya gitu ya, karena dia bermurah hati. Tetapi memang ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kasih karunia itu bendanya dan kemurahan hati itu adalah sifatnya, ya, sifat karakter Tuhan gitu. Dan pertanyaannya bagaimana kita mempergunakan kasih karunia itu? Mungkin maksudnya adalah karena kita sudah menerima kemurahan hati Tuhan berupa kasih karunia demi kasih karunia, dan kita pun harus bisa membuat orang lain ingin atau merasa perlu menerima kasih karunia seperti yang kita terima gitu ya. Banyak sekali sih bentuk yang tadi Ibu Bapak sudah ceritakan, itu semua adalah bentuk kemurahan hati yang bisa mencerminkan Tuhan yang sudah bermurah hati kepada kita. Namun yang perlu kembali kita ingat adalah goalnya itu. Goalnya adalah membuat orang lain yang melihat kemurahan hati kita mau untuk merasakan, mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Mereka dengan kemurahan hati kita, kesabaran kita, kasih kita, orang lain yang melihat kita bisa atau mau untuk mengalami kasih karunia yang kita alami. Nah, kalau mereka sudah mau, kita kemudian bisa menceritakan Tuhan kita itu seperti ini, Tuhan yang saya sembah itu seperti itu, Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang selalu mau memberkati gitu. Bukan Tuhan yang jauh di atas yang tak terjangkau, tetapi Tuhan yang menyatakan dirinya melalui banyak kemurahan hatinya kepada kita. Gitu. Kira-kira definisinya seperti itu dulu. Dan contohnya yang sudah kita sebutkan tadi semua itu gitu. Betul. Kasih karunia Betul, yang paling besar itu adalah kasih karunia keselamatan itu sendiri. Ya. Nanti gongnya, jadi tujuannya kita melakukan kemurahan hati itu adalah supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita, seperti yang Dona katakan. Jadi saat mereka, orang melihat ya, orang ini kok murah hati, kok sabar sama aku, padahal aku tuh wis jengkel no. Orang ini loh kok masih bisa mengampuni aku, padahal aku tuh sudah nyakiti dia. Orang ini loh kok bisa melakukan itu semua.
ada apa di balik itu? Mereka akan penasaran dan mereka akan tanya kepada kita. Bahkan mereka akhirnya nanti akan mengalami juga kemurahan hati yang sudah mereka terima itu, bahwa itu loh murahan hati yang dari Tuhan. Bahkan mereka akan apa? Nantinya ingin mengenal siapa Tuhan kita. Karena di balik kemurahan hati itu yang kita permuliakan adalah bukan kita, tapi adalah Tuhan. Tujuannya ke sana. Ya, seperti yang Dona sudah definisikan. Jadi kalau kita menerima kasih karunia demi kasih karunia yang terbesar itu adalah keselamatan. Jadi tujuannya kita bermurah hati kepada orang lain adalah supaya mereka juga nanti akan menerima keselamatan juga melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Kemurahan hati itu kan sama dengan perbuatan baik. Misalnya seperti ini, ibu bapak sudah lakukan semua ya, kesabaran, kasih, apalagi tadi macam-macam banyak hal itu ya, mengampuni. Nah, tujuannya nanti adalah supaya mereka itu mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan kalau mereka mau lebih lagi ya. Ini saya juga beberapa hari ini pergi. Itu ada mungkin Dona mau ada tambahan atau? Enggak, Itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih definisinya. Jadi tadi definisinya sudah dijabarkan Dona. Jadi yang kita lakukan ada prakteknya. Dengan kemurahan hati ini membawa supaya orang itu mengenal Tuhan. Itu loh tujuannya. Agar mereka juga boleh menerima keselamatan. Nah, saya ini juga waktu beberapa hari ini pergi ke Mendit itu, sekarang kalau mau ngeluarin dana untuk kurir kok eman ya 10.000, aku tak budal dewe. Sekalian jenguk bapak gitu ya. Bawain lauk. Terus di sana sebelah rumah bapak ini kan bude saya. Tangannya tuh lagi sakit, kaku, jadi enggak bisa digerakkan, bengkak gitu. Nah, saya ini yang membawa itu tadi, misi kemurahan hati. Apa yang ada padaku? Aku enggak punya apa-apa, paling waktu itu saya bawa bikinin puding, tak bikinin puding. Ini saya manggilnya Mbak Sri, ini tak bawa puding. Tangannya sih sakit, tak iya, tak doano ya Mbak Sri. Oh iya ya, tak doano. Dalam nama Yesus ya. Iya ya. Saya doakan. Terus saya pernah dengar dari ibu itu pernah cerita bahwa bude saya ini kalau berdoa itu pakai nama Yesus. Dia itu cerita, aku doa pakai nama Yesus, doa anakku Endang supaya dapat jodoh. Aku doa itu loh. Sama Tuhan didengar loh. Endang dapat jodoh. Nah, seperti itu. Jadi dia percaya nama Yesus. Akhirnya ya saya lanjut. Sekarang Mbak Sri sambil diam-diam gini, oles minyak, baby oil gitu sambil doakan dalam nama Tuhan Yesus, tanganku sembuh. Nah, jadi kita ini memiliki kemurahan hati untuk kita. Tadi saya cuma punya puding sama saya cuma punya nama Yesus untuk saya bagikan untuk saudara saya ini, keluarga saya ini. Jadi tujuannya nanti ya saya berdoa semoga bude saya ini mendapatkan mujizat seperti yang dulu dia pernah juga alami karena berdoa dalam nama Yesus akhirnya anaknya dapat jodoh gitu. Jadi saya berharap dan saya percaya bahwa nanti kalau dia dapat menerima mujizat kesembuhan tangannya, dia bisa pengen mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Itu loh tujuan kita itu. Jadi kalau kita menerima kasih karunia demi kasih karunia yang tujuannya yang terbesar adalah keselamatan, seharusnya memang yang kita bagikan kepada orang lain adalah ya keselamatan itu sendiri. Melalui apa? Kalau kita bisa penginjilan, ya kita bisa menginjil. Tapi kalau kita saat ini bisa melakukan perbuatan baik, ya tujuannya adalah untuk supaya orang melihat ada Allah di dalam kehidupan kita, sehingga mereka mau mengenal Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya untuk yang sharing kedua ini sama sih. Jadi fleksibel kita ya, ini 2017. Sama ini, tentang saksikan kemurahan hati yang Tuhan beri kepada kita, dan bagaimana cara kita mencerminkan. Sama sih ya? Iya, mirip-mirip. Sama mirip. Mirip Pak Yeskiel, mirip. Jadi ini sebenarnya cuma satu pertanyaan, cuma beda kalimat. Jadi enggak perlu ya, kita sudah
Sama-sama kita tadi sudah menyaksikan kemurahan hati Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita juga sudah mencerminkan, yaitu membagikan kemurahan hati yang telah kita terima. Sama Bapak Ibu. Mungkin Pak Nyoman mau menambahkan, silakan Pak. Boleh, saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Kasih karunia itu bisa juga merupakan pemberian dari Tuhan, yaitu suatu hikmat. Jadi pengalaman saya begini, kemarin ada tukang kerja di tempat saya, mereka menceritakan, dia orang dari seberang, mereka menceritakan kisah hidupnya, bahwa mereka itu dulu kan dia tukang, dia bekerja memperbaiki bangunan-bangunan, rumah dan sebagainya, hidupnya sukses di dalam pertukangan itu. Mereka bisa bikin rumah, beli mobil, beli stand pasar di Tumpang, bisa hidupnya bagus, mau punya mobil, mau sepeda motor aja 6 dia punya. Hidupnya sudah bagus gitu. Tapi karena dia merasa jenuh bekerja di situ, akhirnya dia banting ke tempat lain. Jadi tidak nukang lagi, malahan dia beli stand pasar dan mereka juga bekerja di dalam soal pertanian, sewa-sewa tanah itu. Akhirnya di sana mereka tidak menemukan suatu keuntungan atau profit, malah rugi terus. Akhirnya standnya, pasarnya dijual 440 juta. Di sawah juga dia rugi tiap bulan sampai 25 juta. Akhirnya dia ngomong-ngomong gitu, saya masuk bahwa kita diberikan hikmat untuk memberikan edukasi kepada tukang itu. Saya bilang begini, sesuai dengan firman Tuhan yang ada, apabila terjadi banyak kegagalan di dalam menjalani kehidupan kita, jangan kita tetap bertahan terhadap rancangan kita. Tetapi mari kita sadari bahwa kita kembali pada rancangan Tuhan. Jadi orang tersebut saya kasih tahu bahwa Bapak harus, sudah Tuhan berikan karunia, yaitu mengenai tukang dan lain sebagainya, memperbaiki rumah dan sebagainya, Bapak harus kembali ke sana. Karena itu sudah Tuhan tetapkan Bapak rezekinya di sana. Coba kembali, nanti Bapak akan mendapatkan profit lagi, hidup kembali enak. Kalau memang sekarang sudah umur, ya biasanya full, 1 minggu full kasih perai, 1 hari atau 2 hari, 1 minggu ada jedahnya. Akhirnya dia semuanya nurut apa yang saya katakan. Dia sekarang mulai bekerja sebagai membangun rumah dan sebagainya sebagai kontraktor. Dia sudah 1 bulan hampir memperbaiki rumah saya yang ada di ini. Jadi akhirnya hidupnya berubah. Begitu juga seperti kita juga, teman-teman kita, kalau memang kita mengalami satu kegagalan dalam satu posisi, kalau kita diberikan hikmat dari Tuhan, kita rubah. Rancangan kita itu bukan benar sama sekali, tidak, karena itu dunia. Tapi kembalilah ke rancangan yang kuasa kita, yaitu rancangan dari Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 8, yang bunyinya adalah, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu tambahan saya, Bu Eli. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan, Pak Nyoman. Ya, kemurahan hati juga adalah hikmat, itu juga salah satu kemurahan hati. Karena Bapak kita juga kaya dengan hikmat. Jadi kita bisa membagikan itu tadi hikmat, ide-ide, solusi, itu juga adalah bentuk dari kemurahan hati. Puji nama Tuhan, ini kita sudah selesai ya, waktunya sudah 22 lebihnya. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali berkat dari sharing kita malam ini, bahwa bentuk kemurahan hati bukan hanya sekedar materi atau pemberian-pemberian secara materi, tapi juga apapun yang dapat kita lakukan. Seperti tadi, hikmat, ide, solusi, mengasihi, mengampuni, sabar, dan banyak lagi doa, terlebih juga itu adalah kemurahan hati yang dapat kita bagikan kepada orang lain, yang tujuan utamanya adalah supaya mereka mengenal Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan juga menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, dan saya kembalikan waktunya kepada Pak Sugeng. Puji Tuhan, terima kasih Bu Eli, pimpin sharingnya luar biasa. Dan saudara-saudara sekalian yang sudah berpartisipasi dalam sharing ini, Tuhan memberkati.
Ini tiba saatnya untuk doa syafaat. Saya serahkan kepada Pak Herman. Minta waktu sebentar kok buat pengumuman. Oh ya, monggo silakan. Udah muncul ya? Sudah. Oke, sip. Itu aja. Ibu Sulis, Ibu Widya, Ibu Juni. Terima kasih. Ya, terima kasih pengumumannya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Herman untuk doa syafaat. Setelah itu dilanjut doa berkat oleh Bu Gem. Monggo Pak Herman. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi yang di daftar itu ada 3 poin ya. Ya, ditambahinlah seluruh jemaat. Ya, baik Pak Nyo. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu dan atas kasih karunia-Mu yang melimpah pada hari ini, dan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan, dan kami boleh mendengarkan firman, dan kami boleh berbagi firman. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, malam ini kami mau bersatu hati untuk mendoakan bagi pekerjaan dan usaha kami semua para anggota MK Saucijar 3, Tuhan. Kiranya Allah memberkati dan juga membukakan usaha-usaha yang tertutup, kiranya Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya semakin diberkati dan kita juga menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh anggota MK Saucijar 3, terutama buat kami semua yang mengikuti ibadah Zoom ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa, yang sudah semakin dipulihkan dari segala sakit penyakit, dan juga malam ini yang mengalami sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan di Kota Malang, dan terutama untuk di diaspora. Kiranya Bapak Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat diaspora. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, dan kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, supaya dan juga pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semua program diaspora kiranya Tuhan memberkati, baik program diakonia, ataupun program saat ini program bulan November kebapaan. Kiranya kami semua para bapak dan sebagai kepala keluarga, kiranya Tuhan memberi kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami para bapak bisa menjadi berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, sungguh baik dan sangat baik. Dan juga berdoa untuk persiapan Natal di MK Saucijar 3 untuk bulan Desember depan. Kiranya Tuhan mencukupkan untuk dana dan juga untuk acaranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga berdoa untuk persiapan Natal di seluruh gereja-gereja dan juga persekutuan-persekutuan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan pada bulan Desember ini. Natal membawa terang bagi dunia, dan setiap manusia boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan yang ada Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan, dan juga para pemimpin agar dapat mentaati segala peraturan dan ketentuan yang ada, dan juga keputusannya, biarlah keputusannya bisa mendatangkan
untuk kebaikan buat banyak orang, kesejahteraan buat banyak orang, dan kesejahteraan buat rakyat Indonesia juga. Berkati kesejahteraan Kota Malang, Bapak. Berkati Tuhan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Ucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan para keluarga kami masing-masing, anak istri kami, suami kami, serahkan dalam tangan-Mu. Dan saudara-saudara kami, kakak adik, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya semua boleh damai, merasakan damai-Mu, dan juga keamanan daripada-Mu ya Tuhan, dan juga kami boleh menikmati akan kasih karunia-Mu dan mengimpartasikan kasih karunia-Mu kepada sesama kami masing-masing. Jadikan berkat, jadikan terang, agar kami dapat menjangkau banyak jiwa buat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pada malam hari ini, meteraikan di dalam hati kami semua, agar kami juga dapat bermurah hati, seperti Engkau telah bermurah hati lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan juga melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita foto Terima ya. kasih Pak Kita Herman. foto dulu ya. Oh Bu. iya. Kita foto ya. Ya. Terserah gayanya. Kayak bingung lah foto Zoom. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Pakai gaya yang sama apa ya? Gimana Mbak El? Gayanya Mbak El? Sarange. Karena gini terlalu dekat. Sarange. Sarange sebut. Sarange sebut. Oke. 1, 2. Mantap. Terima kasih Ko Sugeng, Mbak Eli. Katanya mau rapat. Oh Mbak iya. El. Ya, jadi kalau di apa tadi ngomong-ngomong sama Mbak Lydia, kalau di Parikaton tempatnya jelek, tapi makanannya enak. Tempatnya jelek itu kalau malam, jadi harus dihias. Jadi kalau di sana kita harus repot-repot pergi ke sana untuk menghiasnya, karena juga nggak ada apa-apanya. Nah, tempat Parikaton tuh bagus, tapi kalau siang, soalnya view-nya ada pohon-pohonan, ada sawah. Tapi kalau malam nggak lihat apa-apa. Gelap. Gelap. Kalau di Joglo, tempatnya oke, kita cuma bawa pohon Natal tok atau lampu tok. Cuma makanannya biasa. Kalau menurut Mbak Widya tadi, ternyata 50.000 dapat segitu, gak mahal katanya. Worth it katanya. Ya wes segitu memang semuanya mahal katanya. Jadi rencananya besok aku sama Dona mau lihat Parikaton. Cocok gak cocok ya besok kita putuskan Joglo atau Parikaton gitu ya. Oh, jadi belum pasti ya tempatnya? Joglo. Belum pasti. Jadi maksudnya Joglonya ya cuma kekurangan makanannya itu loh Bu Eli. Kan sudah lihat Jeoka, tak pikir gak worth it, mahal, makanannya biasa. Tapi dari tempat kan enak, udah dekat, nggak takut hujan, nggak apa. Gitu. Tapi paling nggak kita lihat satu tempat lah, biar lego ya. Ya, biar lego. Satu tempat lagi itu juga dekat, cuma 8 menit kalau dari rumah saya. Ke Parikaton itu 8 menit. Kalau Joglo 3 menit. Joglo Pak Nyoman lebih dekat. Iya, Joglo lebih dekat. Dekat rumah Pak Nyoman. Ya sih pokoknya janji nggak jauh-jauh lah. Joglo sebelah mana itu?
Itu Pak, depan lapangan. Belakang Lapangan Sawu masjid. Jajar 2. Oh, belum lihat. Seberangnya masjid. Dekat Oh, sekali, Pak Pak. Yaman belum wiskul di sana. Kirain sudah pernah. Pak, itu 2 tahun Ya, sudah, cuma Pak. Sudah Ini jalan 2 tahun. konsentrasi jadi panitia di gereja itu ya Natal. Jadi isinya ya pertama masing-masing daripada tempat ibadah melaksanakan perayaan Natal. Jadi tidak ada perjamuan kasir masing-masing tempat, dan makanan atau snacknya semua ditanggung dari pusat dari gereja. Sebenarnya kalau yang dari CPM 600 disiapkan semuanya. Dan kedua ada persiapan ya sumbangan-sumbangan untuk melaksanakan bagi ada panitia maupun yang menghibur dari taman kanak-kanak atau sekolah minggu yang ngisi materinya nanti. Terus itu harus ada sumbangan juga dari panitianya sendiri untuk di CPM. Yang lain juga sendiri-sendiri semuanya, nanti perjamuan kudus semuanya dari pusat, dari gereja semuanya. Itu hanya informasi aja, dilaksanakan tanggal 25 gitu ya, 25 Desember persis. Ya. Nanti Natalan MK Bapak ikut ya sama Ibu ya. Ya, Pokoknya mudah-mudahan. Janji dekat. Kalau janji sehat deket. ikut, ya siap. Janji Ikut. dekat. Ya. Jauh-jauh. Ya, Iya, ya Pak. kalau yang itu Bu, untuk yang lebih dari 2 orang 40.000 saja per orang ya. Ya, kalau yang ikut tiga orang, di casnya per orang 40.000 aja disubsidi kas. Mungkin cucunya Pak Nyoman mau ikut. Iya. Nanti dilihat situasi dan kondisinya dulu. Ya, Kalau sudah ada yang mau nyicil boleh. Ya. Cuma harus daftar dulu. Iya. Daftar dulu berapa orangnya, soalnya nanti kan pesan makanannya itu. Iya. Tapi paling enggak kalau sudah tahu tempatnya langsung kasih uang muka untuk tempatnya udah kita booking gitu. Booking tempat hari apa, tanggal berapa. Mau bicara? Ya. Saya tak izin lift dulu. Ini Pak Stephen kok motornya mogok di jalan sana, jadi saya mau jemput ya Bapak Ibu. Oke. Maaf. Saya dulu. Iya Bu, Titi DJ. Nanti kalau udah benerannya kalau lucu ya, Dona kecil, Bu Christine tanggung, Bu Sulis gede. Karena bisa digede-kecilin kok sebenarnya. Bisa digede-kecilin. Ya, itu nanti kita bikin banner kayak gini bagus ya. Oh iya, bikin bannernya, jauh-jauh hari bikin banner ya. Tanduk ya? Ya, terus pembicaranya mau siapa? Pembicaranya terserah, Bu Gemma yang tentuin. Kalau ya wes nanti rundingan terakhir Pak Dimas soalnya repot orangnya ya. Ya nanti kita cadangan siapa 1 orang lagi. Ya wes nanti kita rundingan sendiri, sih penting ini tempat dulu ya. Iya. Tempatnya kita booking dulu. Bu Kristi nanti tulis ya, pasti sama Laura kan. Iya Bu, pasti ikut. Sama Laura. Oke. Ya. Ya wes gitu aja ya. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Bu Christine. Selamat malam Pak Nyoman. Iya, betulnya Bu Jona. Bu Iwan, terima kasih. Tuhan berkati, nantikan rekamannya ya. Ayo Bos. Thank you. Bos Herman. Sehat Pak Nyo. Ya. Ya, Bu Christine. Kita live ya. Ya. 1, 2, Pak Nyo. 3.